Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Indah Rahma Delviani dan anggota saya bernama Muhammad Yusril. Peranan dan aplikasinya. Dalam teori behaviorisme, teori ini teori pembelajaran yang paling tua, meski terdengar kolot dan sudah semakin berkembang menjadi teori-teori baru yang dianggap lebih baik untuk digunakan. Teori behavioristik ini pun nyatanya masih banyak digunakan dalam implementasi dunia pendidikan kita. Cara mengaplikasikan teori behaviorisme yaitu pelaksanaan pembelajaran di lapangan, mulai dari pendidikan formal maupun non-formal. Sering dijumpai perubahan perilaku melalui metode drill atau pembiasaan. Sebagai contoh di pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan selalu mengajarkan berbagai macam pembiasaan seperti bersalaman dengan yang lebih tua, mengucapkan salam jika bertemu, dan mengajarkan peserta didik untuk menghafal doa-doa melalui pembiasaan dan pengulangan tiap hari. Pengertian belajar secara umum. Secara umum, belajar adalah proses yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku baik dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikap sebagai bentuk kesan dari pengalaman dari bahwa yang telah dipelajari. Menurut teori heuristik, belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui kerangsangan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulus tidak lain adalah lingkungan belajar anak baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar, sedangkan respon adalah akibat atau dampak perubahan reaksi fisik terhadap stimulus belajar. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behaviorisme. Teori behavioristik sendiri dipelopori oleh Thorndike tahun 1913, Pavlov tahun 1927, dan Skinner tahun 1974. Teori behavioristik menganggap bahwa belajar adalah tingkah laku yang dapat diamati yang disebabkan oleh adanya stimulus dari luar. Mengapa guru perilaku mempelajari teori belajar? Membantu proses belajar lebih efisien dan efektif dan produktif. Membantu guru untuk mengevaluasikan proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar telah dicapai. Membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai prestasi maksimal. Menjadi panduan guru untuk mengolah kelas, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. 2. Hal yang perlu diketahui dalam teori belajar. Konsep dasar teori tersebut beserta ciri-ciri dan persyaratannya yang melingkupinya. Bagaimana sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran jika teori tersebut diterapkan. Faktor-faktor lingkungan atau fasilitas, alat, suasana. Apa yang perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran? Apa yang harus dilakukan siswa dalam proses belajarnya? Faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengkritis teori belajar: mengenali tokoh perjalanan hidup dan proses akademik yang ditempuh serta perjuangan dan ditempuh untuk memunculkan teori belajar yang dikemukakan. Memahami konteks generasi, situasi zaman atau tahun yang melatar belakangi peristiwa kelahiran teori belajar tersebut, proses kekinian dari teori tersebut, dan perkembangannya.